Di sini saya mengajak seluruh teman-teman untuk mengutuk keras dan benar-benar mencari lokasi Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat Al-Babi itu, saudara. Maka saya mengajak mungkin kepada Bapak polisi dimanapun berada yang memiliki kapasitas untuk bisa mencari betina satu ini, seperti Sofikatul Al-Hayat Al-Mayat ini, kita wajib berperang memerangi orang-orang seperti ini. Maka saya Al-Fakir Abdul Wafi mengajak semua teman-teman Islam, baik dari ujung timur sampai ujung barat, cari lokasinya, kemudian tangkap dan hukum seberat-beratnya. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa di saudaraku. Makanya Bapak Ibu, saya secara pribadi sangat bangga sekali menjadi pengikut Kristus. Terkasih, mohon maaf saya ketawa dengan hambanya Effendi Usman ya. Bukan kenapa sahabat ya, saya nggak tahu kenapa Gus Wapi atau Ustadz Waip ini tiba-tiba mengutuk Kak Sopi ya, atau Ibu Sopiatul. Apa karena dia kesal, akhirnya ketahuan Kak Sopi ini wajah aslinya ternyata cantik gitu ya. Karena selama ini kan digoreng sahabat ya, inilah wajah Ibu Sopiatul. Lalu mereka bikin gambar nenek lampir, gambar nenek-nenek, orang-orang jelek gitu ya. Akhirnya Kak Sopi nampakkan wajah, ternyata cantik saudaraku. Sehingga mereka kesal gitu, dikutuk menjadi jelek mungkin. aduh. Tapi saudaraku ya, jujur ya, saya berkata jujur, salah satu apologet Islam yang saya perhatikan ya, karena saya sering mengamati debat-debat juga. Nah, saya sebagai pengamat debat, apologet atau pendebat Islam yang selama ini saya respect gitu ya, hanya Gus Wapi ini sahabat. Kenapa saya sangat respect dan sering melihat dia? Karena orangnya cukup tenang sahabat. Selama ini saya melihat ya, dia ini kok bisa sabar gitu ya dalam hati saya ketika nabinya dibahas, agamanya dibahas gitu. Kok dia bisa sabar gitu? Kadang saya sendiri heran gitu, apa ada ya pendebat Islam seperti Gus Wapi ini? Apa benaran ini? Kan gitu saudara ya, dalam hati saya sering bertanya-tanya. Makanya sering saya kunjungi TikToknya gitu, debat-debat dia saya sering kunjungi sahabat. Apa benar nih? Saya lihat hari demi hari sabar dia sahabat. Kadang nabinya dibahas dia senyum gitu ya. Wih, kok bisa sesabar ini dia gitu dalam hati saya sahabat ya. Karena apa? Karena orang yang sabar, yang mampu menahan diri itu harus kita apresiasi sahabat. Kalau menggeruduk orang, memenjarakan orang, membalas kejahatan dengan kejahatan, ngamuk-ngamuk, mencaci maki orang, semua orang bisa. Siapapun bisa untuk mencaci maki orang, mengejek orang, memenjarakan orang, menggeruduk orang, kepung orang. Semua orang punya nyali sahabat. Tetapi untuk sabar, menahan diri, itu yang paling susah. Karena apa saudara? Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus saudara. Kasihilah musuh, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jahat kepada engkau. Itu yang susah saudara, diajarin kasih oleh Tuhan. Susah sekali saudara. Tetapi kita harus bisa, harus mampu untuk melakukan itu. Makanya jujur, kalau ada kepercayaan lain yang mampu melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus, saya termasuk respect saudara. Wah, hebat juga ini Gus Wapi ya, mampu dia. Ternyata sahabat ya, akhirnya saya melihat sahabat ya, ternyata sumpah seraba juga. Aduh, sama saja. Aduh, saya berpikir ya, ternyata sama saja semua sahabat ya. Kutuklah, perangilah, tumpahkanlah darahnya, holol darahnya, ternyata sama saja sahabat. Ternyata sama saja. Jadi saya melihat ya, itulah hebatnya Tuhan Yesus. Makanya kita bangga sekali melihat Tuhan Yesus. Orang bisa berpura-pura saudara, tetapi ajaran Tuhan Yesus itu nggak bisa berpura-pura. Ya dan amin, katakan iya dan katakan tidak kalau tidak saudara. Tidak bisa kita berpura-pura. Jadi dalam menyampaikan Injil ini juga tidak bisa kita berpura-pura saudara. Itulah hebatnya kan.
Jadi memang waktu itu sendiri yang menguji siapa kita. Waktu itu sendiri yang membuat, yang mengetahui siapa sebenarnya. Demikian juga ajaran itu, saudara. Waktu dan proses dan ujian itu yang membuat kita mengetahui apa iya sebuah kepercayaan itu membawa damai, penuh rahmat, penuh kasih. Nah itu saudara yang terkasih, itu yang membuat. Jadi tidak bisa kita berpura-pura, akan terbongkar sendiri. Jadi kalau sampah itu sahabat ya, sampah itu ditutupin bagaimanapun akan tercium oleh lalat. Sampah bagaimanapun disemprot dengan parfum akan tercium. Makanya saudaraku yang terkasih, jangan pernah tinggalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mengajarkan ajaran yang benar. Rugi kita tinggalkan Tuhan. Makanya kalau kita orang yang sudah percaya, pikir-pikir lagi lah saudara. Mungkin Anda dibujuk, dirayu oleh perkataan-perkataan, ikut kami. Kami ini baik, kami ini toleransi loh. Saudara harus lihat dulu. Ketika mereka mengalami ujian, ketika mereka dibahas, ketika mereka mengalami fitnah, lihat dari buahnya. Matius 7 itu jelas berkata, ketika murid-murid bertanya, guru dari mana kami bisa mengetahui ajaran sesat dan nabi palsu? Kata Alkitab dalam Matius 7 ayat 15, kita baca sampai ke bawah. Apa kata Alkitab? Dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka. Lihat dari buahnya, perkataannya, perbuatannya, kelakuannya saudara. Itu saudara yang terkasih. Kalau kita lihat saudara ya, seperti demo-demo Ahok apa itu, kata mereka membela Tuhan, tetapi caci maki. Sama seperti orang saudara yang terkasih ya, dalam debat. Kadang saya lihat ya, mereka begitu membahas Kristen ini, wow, asumsinya luar biasa. Tetapi begitu agamanya dibahas, mereka marah. Lucunya saudaraku, kalau mereka marah, mereka sambil membawa-bawa nama Tuhan. Saya lihat, ya Allah ya Karim, memang kau anjing babi kau, katanya. Sambil membawa nama Tuhan, sambil memaki-maki orang. Ada lagi puisi sekarang ini, anjing urap itu saudara ya. Kata-kata yang dia mulai pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim, lalu memaki-maki orang. Ada seperti demo Allahu Akbar katanya gitu. Ya Allah, kutuklah orang yang memilih Ahok, miskinkan dia, buat dia susah katanya. Sambil membawa-bawa nama Tuhan, tetapi bersamaan dengan itu kutuk tetap keluar dari mulutnya. Ngeri saudara ya. Jadi buah itu nggak bisa dibohongi sama. Anda tanam apel maka dia akan berbuah apel. Anda tanam jambu dia akan berbuah jambu. Nggak bisa saudaraku. Sebuah buah itu yang sebenarnya ditakdirkan pahit, terus dia jadi manis sendiri, nggak bisa. Yang pahit tetap pahit, yang manis tetap manis. Itu saudara yang terkasih. Makanya kata Alkitab, kamu adalah garam dan terang dunia. Kita ini garam, memiliki rasa, harus mampu memberikan rasa kepada orang yang tidak percaya. Kita terang, tidak mungkin sebuah lampu ditaruh di bawah gantang, tetapi di atas meja saudara akan terlihat oleh banyak orang. Orang Kristen itu saudara diperhatikan, dilihat, dipandang. Ajaran Kristus ajaran. Kalau kita melihat ya debat-debat itu, kita kagum saudara. Kenapa kita kagum saudara? Ya, sebobrok-bobroknya orang Kristen berdebat, tidak ada keluar kata-kata begini, kukutuk, caci maki, ngomong apa, penjarakan kau, kuhabisi nyawamu, halal darahmu, nggak ada saudara. Iya, luar biasa kan saudara yang terkasih. Nah, itu yang saya lihat ya, dan saya perhatikan. Kenapa saya tertawa tadi melihat Gus Wafi? Ternyata orangnya seperti itu sahabat. Wah, kelihatan sendiri ya. Dia menggerakkan orang, tangkap ini, perangi ini, saudara, kutuk ini. Wah. Bagaimana seorang pendakwa, penyiar agama, influencer muslim berkata seperti itu saudara. Dia influencer agama saudara. Influencer adalah orang yang membawa pengaruh, yang mempengaruhi, itu influencer saudara. Dia seorang influencer Islam. Apa pengaruh dia? Ya perkataan dia begitu, mempengaruhi orang saudara dalam hal-hal negatif. Perangi dia, kutuk dia. Itulah pengaruhnya saudara. Ngeri kan saudara yang terkasih. Nah itu terlihat sendiri dari buah, dari kelakuannya. Makanya sahabat yang terkasih ya, hati-hatilah memilih sebuah kepercayaan. Jangan engkau karena harta,
karena jodoh, karena pasangan hidup, engkau terlena tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan. Seberat apapun masalahmu, prosesmu, keadaanmu saat ini, terus berharap kepada Tuhan. Udah benar ini. Ajaran Kristus ini sudah benar. Jangan pernah kita ragu lagi. Karena apa, saudara? Tidak ada yang bisa membuktikan ajaran Tuhan sehebat ajaran Tuhan Yesus Kristus, ajaran agama. Itu yang saya kagumi, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.